Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, pertama marilah kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat merasakan berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat ilmu, dan nikmat lainnya. Nah, kemudian yang kedua, seperti biasa, mari kita awali pertemuan kali ini, di mana nanti kita akan membahas tentang analisis regresi. Nah, kita awali dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Eh, untuk sekarang ini nanti kita akan membahas tentang analisis regresi ya. Nah, yang pertama, nah, yang pertama eh, tujuan pembelajaran dari analisis regresi ini sendiri adalah yaitu menghitung suatu perkiraan atau menjelaskan persamaan regresi yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas yang analisis regresi sederhana, karena ada dua jenis regresi sebenarnya, yaitu yang pertama yaitu analisis regresi sederhana, dan yang kedua adalah analisis regresi berganda. Nah, kalau berganda itu biasanya akan menjelaskan hubungan antara lebih dari dua variabel. Kalau cuman dua variabel, nah namanya itu nanti yaitu adalah analisis regresi sederhana. Nah, oke. Jadi yang pertama, tujuan analisis dari regresi adalah mengetahui besarnya pengaruh X dari setiap Y jika X naik 1 unit. Dan kemudian yang kedua, meramalkan nilai Y jika variabel X yang berkorelasi dengan Y nilainya sudah diketahui dengan menggunakan persamaan linier sederhana. Oke. Garis regresi atau garis perkiraan adalah garis lurus yang terdapat pada diagram pencar yang memperlihatkan hubungan antar variabel. Nah, garis regresi atau garis perkiraan, di mana tadi sebenarnya merupakan garis lurus yang terdapat pada diagram pencar yang memperlihatkan hubungan antara dua variabel. Nah, di sini ada slope atau kemiringan yang didefinisikan sebagai perubahan nilai variabel terkait Y sebagai akibat dari perubahan variabel bebas X. Nah, ini ada gambar di samping ini supaya nanti kita lebih mudah memahami. Dan sedangkan untuk B di sini adalah penggal garis pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, besarnya B mencerminkan nilai Y pada kedudukan X sama dengan 0. Nah, contohnya adalah ketika Y sama dengan 16 min 3X. Nah, ini kan rumus persamaannya tadi adalah Y sama dengan A plus B dikali A plus BX, sehingga hasilnya adalah 16 dan B-nya adalah min 3 ya, dan slope atau kemiringannya adalah minus 3. Nah, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 16 min 3X. Nah, hal tersebut berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 3 unit variabel Y. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan hasilnya positif, maka akan menaikkan 3 unit variabel Y. Untuk persamaan regresi linearnya ada rumusnya. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, dimana artinya adalah pertambahan X sebesar 1 unit akan mempengaruhi Y sebesar B tadi. Nah, berikut adalah contohnya lagi. Ketika Y sama dengan
ketika Y sama dengan 2 plus 1/2 X, maka setiap pertambahan 1 unit X akan mempengaruhi Y sebanyak setengah unit atau 1/2 unit ya. Nah, dengan Y sama dengan 5 plus 2X, maka setiap pertambahan 1 unit X akan mempengaruhi Y sebesar 2 unit. Nah, kalau persamaannya adalah Y sama dengan 4 plus 2,6X, maka ini kita bisa nanti teman-teman bisa mengartikannya sendiri ya, seperti dengan contoh-contohnya di atasnya tadi. Nah, ini persamaan regresi linier menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana untuk mencari A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Untuk mencari P dengan rumus N dan kemudian dikali sigma X seperti yang ada pada rumus yang tersebut ya. Nah, untuk keterangannya sendiri, Y sendiri adalah variabel dependent, kemudian X adalah variabel independen, sedangkan N yaitu jumlah observasi atau pengukuran, kemudian A ada konstanta, dan B adalah koefisiensi regresi. Nah, biasanya kita untuk mempermudah mengingat variabel dependent itu yang apa sih? Nah, biasanya adalah kita bisa mengartikan sebagai variabel yang dipengaruhi, dependent, atau biasa kita sebut dengan variabel yang dipengaruhi, dependent, dipengaruhi. Nah, itu. Nah, ini nanti berikut dari rumus-rumusnya ya. Nah, berikut kita punya contoh soal, yaitu sebuah judul penelitian, yaitu pengaruh motivasi belajar siswa terhadap karakteristik dosen dalam PMB di kelas ya. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah motivasi belajar dan variabel Y adalah karakteristik dosen. Nah, Y-nya sendiri tadi bisa kita lihat lagi, di mana Y ini adalah variabel dependennya. Nah, artinya tadi ya, Y adalah variabel dependent, berarti variabel yang dipengaruhi, gitu ya. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk yang pertama adalah bagaimana persamaan regresinya, kemudian berapa ramalan karakteristik dosen jika motivasi belajar siswa naik sebanyak 5%. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk menggambarkan diagram pencar, yang kemudian yang keempat kita gambar arah garis regresi, dan kemudian terakhir kita buktikan apakah ada pengaruh signifikan antara motivasi belajar siswa atau X tadi terhadap karakteristik dosen, atau ditandai dengan Y tadi ya. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita perlu menentukan terlebih dahulu hipotesis penelitian ya. Nah, kita harus menentukan dulu tadi hipotesis penelitiannya. Nah, untuk menentukan hipotesis penelitian, yang pertama ada H0. H0 ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa X terhadap karakteristik dosen Y dalam PMB di kelas. Nah,
sedangkan HA adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa X terhadap karakteristik dosen atau Y dalam PMB di kelas. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita perlu membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong ini penting untuk dibuat ya. Nah, eh, ketika nanti ada tugas dan juga nanti di ujian akhir, eh, ketika teman-teman mengerjakan soal yang berkaitan dengan diminta untuk mencari analisis regresi, nah, maka teman-teman harus membuat tabel penolong ini juga gitu kan, karena tabel penolong ini penting untuk dimana tabel penolong ini perlu dibuat untuk nantinya dipergunakan untuk mengerjakan langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, dimana tadi n adalah jumlah data. Nah, jumlah datanya ini adalah ada 8. Nah, jumlah datanya bagaimana kita mengetahuinya? Tadi kan kita ada X dan Y. Nah, di X ini kita total ada 8. Nah, maka dari itu kemudian N-nya ini ada 8 totalnya. Nah, kemudian untuk X-nya ini untuk X-nya ini kita tinggal pindahkan di X kuadrat dan kita mencari X kuadratnya. Nah, kita cari kuadratnya saja. Di X yang pertama ini ada 2. 2 ini kuadratnya adalah 4, kemudian 3 kuadrat 3 adalah 9, dan kemudian seterusnya. Nah, di kuadrat juga sama gitu kan. Tadi 50 kita kuadratkan menjadi 2500 dan seterusnya lagi. Nah, setelah kita tahu X kuadrat dan Y kuadratnya, kita cari XY-nya atau X dikali Y. Seperti di sini X di N yang pertama ada 2 dikali 50, X dikali Y, maka hasilnya 100. Sedangkan di 3 kali 60, ketemunya 180. Nah, ketika kita sudah menghitung semuanya, maka kita perlu mencari sigma atau jumlah sigma X berapa, kemudian sigma Y berapa, sigma X kuadrat berapa, sigma Y kuadrat berapa, dan sigma X Y nya berapa. Kita cari jumlahnya semuanya. Kita masuk di langkah yang ketiga. Di langkah ini kita perlu menghitung nilai B. Nah, untuk nilai B ini rumusnya adalah sebagai berikut ini. Nah, ini nanti kita bisa back lagi yang di sebelumnya, rumus B itu seperti apa saja. Nah, kenapa kita perlu membuat tabel penolong itu tadi? Nah, gunanya adalah untuk menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya tadi. Nah, kalau tadi kan kita bisa mengetahui sigma XY itu berapa, kemudian sigma X itu berapa, sigma Y itu berapa. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari tabel tadi, nah maka kita akan lebih enak untuk masukkan angka-angka yang sesuai dengan rumus-rumus yang ada. Nah, ketika sudah ketemu, nah kita tinggal kalikan, kita hitung. Nah, seperti ini kita ada 8 dikali 9 30, kemudian kita kurangi 18 dikali 375, dan kita bagikan 8 kali 48 dikurangi 18 kuadrat, dan kita hitung semua, maka akan ketemu hasilnya adalah 11,5. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai A dengan rumus sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Nah,
Ini juga sama caranya, kita bisa melihatnya dari tabel yang sebelumnya. Nah, itulah tadi, tabel tadi itu bisa dipergunakan untuk mengerjakan langkah-langkah yang perlu nantinya dikerjakan dari awal sampai dengan akhir. Nah, di sini di A kita mengetahui hasilnya adalah 21, di mana nilai A tadi 21 dan nilai B adalah 11,5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan regresi tadi. Nah, apa persamaannya? Yaitu Y sama dengan A plus BX. Maka Y sama dengan 21, kita tambahkan dengan B-nya tadi 11,5 ya, dan eh, kita kalikan dengan X. Nah, ini persamaan regresinya seperti yang di bawah di garis kedua ini. Nah, kita bisa menjawab pertanyaannya kedua, tadi kenaikannya udah 5%, maka kita tinggal hitung aja, kita masukkan ke rumus persamaan ini, Y sama dengan 21 plus 11,5 dikali dengan 5. Nah, kalau kenaikannya 15%, ya kita kalikan 15%. Nah, kalau kenaikannya 50, ya kemudian kita nanti kalikan dengan 50. Nah, artinya kita bisa mendapatkan nilai kenaikan 5% itu sebesar 78,5. Nah, ketika kita interpretasikan seperti ini, artinya adalah, maka jika motivasi belajar siswa naik sebesar 5%, maka tingkat karakteristik dosen dalam mengajar akan meningkat sebesar 78,5% atau sebesar Y dari yang sudah kita hitung tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bikin garis persamaan regresi untuk membuat diagram pancarnya. Nah, caranya adalah untuk menghitung X bar tadi adalah sigma X dibagi dengan N, yaitu adalah 18 dibagi dengan 8, kita dapat hasil 2,25, dan kemudian untuk sigma Y dibagi dengan N, kita dapat hasil 46,875. Nah, berikut angka tersebut kita bikin diagram pencarnya. Untuk diagram pecahnya sendiri ini adalah kita berdasarkan data di awal. Nah, kita tahu X-nya tadi adalah 2. Eh, oke. Oh, kita masuk tadi ke yang ini ya. Kita masuk di diagram pencarnya. Nah, kita masukkan 2 di sini. Nah, kemudian untuk Y-nya adalah, nah, kita tahu adalah Y-nya ada 50. Nah, 50 berarti sesuai yang ada di titik tadi ya. Sebentar, kita coba saya carikan itunya dulu. Hmm, nah, dari tadi X dan Y sudah kita temukan. Nah, nanti tinggal kita masukkan di setiap diagram pencar yang ada ya.
setelah kemudian kita ketemu setelah kita ketemu semua, nanti seperti yang sebelumnya, di yang pertama tadi kita dapat adalah 78,5. Nah, 78,5 tinggal kita tempatkan di posisinya. Dan untuk yang langkah kelima tadi, garis bersamaan regresinya yaitu 2,25 dan 46,875. Nah, 46, nah berarti di perkiraan di antara sini ya. Dan kemudian kita bisa menemukan garis regresinya seperti yang ada keterangan pada jawaban nomor 3 ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk di langkah yang ke-6 ya. Nah, di langkah yang ke-6 ini kita perlu mencari jumlah kuadrat regresi dengan rumus jika rek A dengan sigma Y yang kita kuadratkan. Nah, ini jangan sampai salah ya. Yang kita cari bukan sigma Y, tapi sigma Y kita kuadratkan kemudian N, yaitu 375 kuadrat dibagi dengan 8. Nah, hasilnya adalah 17578,125. 375 kita kuadratkan, tadi kita kembali lagi sedikit ya, Y nya tadi adalah 375, sigma Y adalah 375. Nah, kuadrat dari sigma Y itu adalah 140625. Kemudian seperti yang ada pada hasil ini. Nah, kalau di belakang komanya ini cuman 2-3, nah tetap disertakan aja ya. Jadi 17578,123. Nah, kemudian mencari jumlah kuadrat regresi. Itu adalah B per jumlah kuadrat regresi B per A. Nah, rumusnya adalah B sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di tabel penolong tadi, tinggal kita masukkan ke dalam rumus-rumus ini. Nah, ketika sudah kita masukkan angka-angkanya, nah kita dapat hasil 991,875. Nah, kemudian di langkah ke-7 kita cari jumlah kuadrat residu. Nah, ini agak mirip-mirip dengan rumus yang sebelumnya, jadi jangan sampai salah dalam memasukkan rumusnya. Nah, untuk jumlah kuadrat residu adalah JK-res dengan rumus JK-res sigma Y kuadrat dikurangi JK-res B per A dikurangi JK-res A. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah kita temukan. Di sini ada 18825 dikurangi 991,875 dikurangi 17578,125, yaitu adalah kita menemukan 255.
Kemudian kita mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK Reg A. Nah, dengan rumus berikut. Nah, hasilnya sama dengan yang sebelumnya. JK Reg A yaitu 17578,125. Nah, di jika reg B per A ini juga ada yang ada pada sebelumnya. Ketika kita mencari di langkah 8 ini ya, mencari kuadrat regresi RJK reg B per A dengan rumus RJK reg B per A sama dengan JK reg B per A. Nah, kita tinggal ambil data yang ada di atas sebelumnya. Nah, kalau JK reg B per A kita menemukan 991,875. Di situ tinggal kita masukkan sesuai dengan yang ada di rumusnya. Itu juga dengan di kuadrat residu. Di situ rumus yang tertera adalah JK regres. JK regres tadi kita ketahui sebelumnya adalah 225. Nah, tinggal kita hitung dan kita masukkan saja di rumus-rumus yang ada. RJK res kita menemukan jumlahnya adalah 42,5. Untuk menguji signifikansinya, maka kita perlu menghitung RJK reg B per A dibagi dengan RJK residu. Nah, ini kita tinggal masukkan angka yang sudah kita hitung, kemudian kita akan mendapatkan angka 23,34. Nah, untuk menguji signifikansi, syaratnya adalah F hitung harus lebih besar daripada F tabel. Nah, yang artinya adalah HO ditolak atau H0 ditolak. Nah, kalau H0 tadi adalah statementnya adalah tidak ada pengaruh, maka statement tidak ada pengaruh itu ditolak, yang artinya adalah ada pengaruhnya atau signifikan ya. Nah, ketika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, kalau H0 tadi kan tidak ada pengaruh, jadi ketika F hitung kurang dari F tabel, maka tidak ada pengaruh atau tidak signifikan. Nah, statistiknya adalah H0 diterima untuk bahasa statistiknya ya. Nah, untuk yang ini di langkah 10 adalah tabel ringkasan ANOVA dari rumus-rumus tadi. Nah, ini DK bisa kita buat acuan untuk menghitung nanti F hitungnya ya. Nah, ketika regresi B per A adalah 1, kemudian residu adalah N-2. Nah, langsung ke praktek ke soal saja. Nah, ini hasilnya. DK itu tadi berguna untuk di sini. Nah, sekarang kita bisa menggunakan taraf signifikansi 5% ya. Nah, ini macam-macam tergantung nanti di soal. Kalau diminta untuk 1% ya bisa kita pakai 1%, berarti tingkat kesalahannya adalah hanya 1% saja atau 0,01%. Nah, ada juga yang kemudian taraf signifikansinya adalah 10%. Nah, tapi untuk sekarang alfa atau signifikansi 10% sudah ditinggalkan ya. Nah, sekarang biasanya kita akan sering memakai, atau biasanya sekarang ini yang dipakai adalah signifikansi 5%. Nah, untuk rumus untuk mencari F tabel yaitu adalah F 1 min alfa DK res B per A dikali dengan DK res itu.
DKRS sebentar. Nah, untuk DKRS yang disebutkan, DKRS-nya adalah yang tadi ya. DKRS-nya adalah N-2 ya. Nah, DKRS-nya adalah 8 dikurangi 2. Nah, DKRS B per A, DKRS B per A, DKRS B per A. Nah, ini adalah 1 ya. Kita tinggal masukkan 1. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja sesuai dengan tabel. Nah, kemudian didapat angka F yaitu sebenarnya 0,95 karena dikurangi dengan alfanya yaitu 5% dan 1, lalu kemudian 6. Nah, maka untuk mencari F tabelnya kita bisa lihat di F pemilangnya adalah 1, DF penyebutnya adalah 6. Nah, maka diperoleh F tabel adalah 5,99. Nah, 5,99 ini dari mana? Nah, di selanjutnya ini ya, ini bisa dicari di Google, banyak sekali searching-searchingannya. Cari saja tabel distribusi F untuk probabilitas. Kalau alfanya 5% ya cari yang 0,5%, dan kalau dimincanya adalah 1% ya tinggal cari saja yang 0,1. Nah, tadi untuk DF pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 6. Nah, maka angkanya adalah 5,99. Kalau misalkan DF pembilangnya adalah 4 dan DF penyebutnya adalah 10, ya berarti angkanya adalah di 3,48. 10 dan 4 ya. Nah, sedangkan yang F tabel itu tadi kita peroleh dari ini tadi, titik presentase distribusi F sesuai dengan tadi presentase yang diminta ya. Nah, ternyata kita sudah tahu F tabelnya berapa, dan sedangkan kita tadi sudah menghitung F hitungnya ada berapa. Nah, ternyata pada F hitung ini lebih besar daripada F tabel, dimana 23,34 lebih besar daripada 5,99. Nah, dengan tadi kalau lebih besar itu sudah sempat kita hitung tadi ya. Nah, kalau lebih besar berarti H0 ditolak atau HO ditolak, artinya adalah signifikan, atau HA diterima. HA tadi kan ada pengaruh ya. Nah, kemudian terdapat pengaruh berarti artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil adalah karena F hitung adalah lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, H dan HA diterima. Nah, HO-nya tidak ada pengaruh. Nah, kalau HA-nya ada pengaruh, yang artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa terhadap karakteristik dosen dalam PMB di kelas. Nah, kurang lebih itu dari cara menghitung analisis regresi sederhana. Nah, dari cara-cara yang sudah dijelaskan tadi, yang paling penting adalah jangan lupa dibuat tabel plotnya tadi di
Nah, ini tabel penolongnya. Nah, karena tabel penolong ini sangat penting digunakan untuk kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang ada selanjutnya. Begitu juga dengan nanti di tugas dan ujian akhir. Nah, yang menjadi patokan penilaian adalah proses dari teman-teman mengerjakan itu. Itu kurang lebih itu eh, penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Saya Zupan sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kurang dipahami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.